biasa. Ketabrak, Masya Allah. Ayo kita record. Udah di record ya? Udah, Udah ya? kita mulai ya. Oke. Aku yang Aku buka. mulai. Siapa yang buka? Aku Aku aja yang buka. sumpah. Asal Besok papan boleh deh. ya, aku yang buka deh. Nanti Ya, Naya, aku Nyaya yang matiin tutup. air dulu. Sok. Yuk. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari apa ya? Selasa. Hari Selasa, hari ke-11 di tahun 2022. Apa kabar teman-teman semua? Saya sempat panik, sempat sedih gitu ya. Udah jam 6 ini kok belum ada yang gabung. Ternyata sinyalnya, Masya Allah. Tapi Alhamdulillah nih, udah banyak nih yang hadir. Oke deh, hari ini sebenarnya kita mau bahas tentang apa kemarin itu Nyai? Semangat ya? Menjadikan. Masalah. Ya, motivasi. Ya, menjadikan masalah jadi motivasi. Nah, menjadikan masalah tentang motivasi. Tapi ada yang spesial di hari ini. Jadi nggak tahu nih bahasanya bakal ke situ apa kemana ini. Tapi yang jelas kita mulai dulu ya ngopi pagi, ngobrol pintar hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kelancaran serta insight yang menjadi berkah buat kita, yuk kita berdoa dulu. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Nyai, Ya, aku tuh dari kemarin nginget-nginget ya, waktu Nyai bilang hari ini ngopi setahun. Tapi sebenarnya ada lagi nih yang lebih spesial hari ini. Oh, jangan cengir-cengir gitu. Aku tuh ingetnya ya hari ini apa ulang tahun Ratu Ratus gitu ya, apa ulang tahun ownernya gitu. Nah itu tuh agak belabur gitu. Mari kita konfirmasi. Sebelum masuk ke pembahasan materi kita konfirmasi dulu nih. hari ini ulang tahun ownernya. Akhirnya dia ngaku, bukan aku yang bocorin ya. Jadi saya ingat hari ini ngopi setahun karena kita pas mulai ngopi itu pas saya ulang tahun gitu. Jadi Aduh, inget deh. Biasanya kan pelupa ya. iya. Kalau aku inget terus, insya Allah. Soalnya punya bocorannya. Dari Facebook Ya, ya, udah deh. diingetin Facebook ya. Enggak. Ih, aku mah nggak bergantung sama Facebook. Bergantung sama memori aja. Sudah garansi dari Allah. Oke deh nih, Nyai ya. Ngomong-ngomong masalah tentang masalah nih. Perjalanan 1 tahun ngopi dan ratu-ratu sudah menginjak tahun keberapa? Tahun ke-6 ya? Apa? Ratu-ratu sudah menginjak tahun ke-6 apa tahun keberapa? Eh, iya mungkin kalau ratu-ratusnya, kalau rempah perawannya tahun keempat. Ah Tahun iya, kelima ya, 2018, 19, 20, 21, 22. Tahun kelima ya. ya, tahun kelima. Ini kan nggak jauh-jauh ya. Masalahnya karena kita memang satu satu usaha, satu perusahaan yang lahir karena kita mempunyai produk. Beda dengan eh, produk-produk lain ya. Produk-produk lain yang memang lahir karena sudah ada perusahaannya gitu. Sementara kalau kita jualan dulu baru ada wadahnya, baru ada rumahnya. Kita kontrak-kontrak dulu di mana-mana gitu ya. Kita ngelapak-lapak dulu di mana-mana. Baru setelah sekian tahun kita punya rumah. Nah, ini kan pasti nggak jauh-jauh ya yang namanya masalah. Karena orang hidup itu adalah sebenarnya masalah. Jadi selama kita hidup,
ya kita akan tetap punya masalah. Nah, ini kiat-kiat nih, kita mau bahas kiat-kiat yang harus kita hadapi, yang harus kita punya ketika kita ketika kita dihadapkan dengan sebuah masalah. Tapi bukan hanya menyelesaikan masalahnya aja, gimana caranya si masalah ini jadi motivasi buat kita. Ini kayaknya Nyai ahli nih, boleh Nyai cerita dulu nih dari Ratu-Ratu sendiri nih permasalahannya apa aja nih yang paling bikin wah gitu. Yang paling bikin stres. Nah, Enggak sih, dinikmati aja, Beb. Jadi memang kita menjadikan masalah hidup itu adalah sebuah motivasi, itu penting banget ya. hmm. Jadi awal mula Ratu-Ratus bangkit itu sebenarnya karena masalah sebenarnya gitu kan. Sebenarnya karena masalah yang menurutku besar banget waktu itu. Ya. Nah, sebelumnya pun Ratu-Ratus hadir juga karena masalah. Masalah saya nggak kerja awalnya gitu kan. Saya berhenti kerja karena mau fokus dengan anak gitu. Nah, kemudian eh, Ratu-Ratus bangkit, lahirlah Rempah Perawan itu karena sebuah masalah, yaitu orang tua terlilit hutang gitu kan. Itu sebenarnya karena masalah juga. Nah, waktu itu yang saya jalani ya, yang saya jalani itu sampai mau bunuh diri gitu kan. Nah, itu luar biasa gitu. Luar Rasanya biasa. dunia itu sempit gitu ya. Rasanya dunia ini mau berakhir gitu. Tapi ketika saya ketemu dengan teman-teman yang lain ya, waktu itu di grup wanita tangguh gitu, ternyata teman-teman saya malah lebih dahsyat. Hutangnya itu ada yang 3,5 M gitu kan. Itu perempuan. Jadi hutang usaha suaminya stroke gitu kan, beliau harus menanggung hutang 3,5 M. Nah, kalau saya itu hutang cuman segitu gitu, cuma 200-an gitu kan. Terus saya cuman sedikit banget gitu. Kenapa saya mau bunuh diri? Orang dia aja masih terus berjuang gitu kan. Ayo kita bangkit, kita ciptakan apapun gitu ya. Waktu itu si wanita tangguh itu memberikan motivasi gitu. Nah, saya berpikir, oh ya saya harus punya pendapatan harian kayaknya gitu. Karena kalau misalnya saya kerja, pendapatan saya bulanan gitu kan. Sementara saya butuh uang itu setiap hari gitu ya, butuh banyak gitu. Apalagi nih utangnya ke rentenir, bank keliling, itu kan setiap hari ya ditagih gitu kan. Sampai stres ya, lebih dari 30 orang gitu nagih gitu. Apa saya? Bentar nih suami nih, ada-ada aja. Apa? Ih, babah ya. Ih, kayak Iya, gitu deh. mengganggu aja. Iya, bikin happy aja nih. Lanjut ya. Good. Ya, lebih dari 30 orang gitu yang nagih gitu. Ini gimana caranya ya saya dapat uang setiap hari gitu. Untuk nutupin itu, ceritanya seperti itu. Nah, karena dulu kan waktu jualan ratus bakar, ratus rebus itu ya Hilang. Suaranya nggak ada. Nyai, suaranya nggak ada. Oh, alam. Oh ya, nah, ada nih. mm-mm. Ya, paling dulu ya kalau jualan ratus bakar, ratus rebus itu berapa kali sehari gitu kan jualannya. Jadi nggak setiap hari. Nah, saya termotivasi nih biar dapat uang setiap hari gimana. Akhirnya lahirlah Rempah Perawan Botol. Kita trial di 19 November kalau nggak salah, diingetin Facebook kalau aku ya. Terus terang pelupa gitu. Jadi November itu sudah mulai nih sama Mbak Jamu gitu kan, join gitu kan. Beliau jadi reseller waktu itu. Beliau juga nggak langsung banyak kok, jualan cuma 10 gitu kan sehari. Tapi sangat terbantukan karena setiap hari gitu kan. Setiap hari, dan beliau itu luar biasa struggle banget ya. Mbak Jamu itu dari jam 5 subuh aja udah bisa COD gitu. Dan saya juga harus siap ya, harus ngikutin beliau gitu. Karena
Beliau bilang jam 6 itu gue harus udah nganter Alin gitu. Jadi jam setengah 6 lah maksimal lu udah nganterin gitu. Terus gue kirim-kirimin kata dia gitu. Ini luar biasa banget gitu. Nah, kemudian dari masalah itu saya pernah apa dikasih tahu gitu ya sama teman saya yang kebetulan beliau adalah ustadz. Katanya kalau ada masalah itu ikhlas dulu deh. Biasanya pertolongan itu datang setelah kita ikhlas gitu ya. Terus alhamdulillah memang gitu ya ketika saya ikhlas itu ide rempah perawan botol itu muncul dan itu Mm-mm. kita ikhlas dulu, udah ikhlas otomatis kan doa juga dengan hati yang lapang ya, hati yang bersih gitu. Jadi kita tanpa apa sih disebutnya kalau orang Sunda teh tanpa non ya, kos guguru Apa? tuh apa sih yang menyimpan di dalam hati gitu. Geremat gugurutu. Nggak geremet gitu ya, tanpa seperti itu. Gegendeng. Jadi doanya juga ikhlas gitu ya. Yang akhirnya mungkin dari situ eh, Allah melirik kita gitu. Ya, dan akhirnya alhamdulillah tuh dapat ide setelah pemikiran jernih lah gitu. Setelah ikhlas ya. Terus ya menenangkan diri ya. Menenangkan diri, ikhlas gitu dan alhamdulillah dapat bantuan dari Allah ide gitu buat rempah perawan botol yang akhirnya alhamdulillah juga jadi pendapatan harian gitu dan malah yang pendapatan harian ini yang menopang gitu yang menopang hidup karena setiap hari ya walaupun untungnya cuma 1.000 2.000 gitu untungnya cuma 1.000 ya tapi kalau misalnya dikali 30 yang keluar gitu alhamdulillah nih paling enggak 30.000 atau 60.000 kita dapat gitu kayak gitu jadi ya alhamdulillah sampai sekarang kesini-sininya berproses tentunya bukan dengan ini ya apa dengan jalan yang mulus ya kita juga sama gitu. Ada mentoknya gitu terus kemudian nyari jalan baru gitu ada nanjaknya gitu kan semuanya berproses lah karena bisnis itu kan ada fase-fasenya ya Mm-mm. fase kita mencari makan gitu, fase kita mencari uang, fase kita mencari sistem, itu ada fase-fasenya yang mungkin kemarin Teh Popon udah belajar juga. Nah, tergantung nih dari fase itu kita harus gimana gitu. Kita harus pandai bersikap, kita harus pandai apa ya bijaksana terhadap bisnis kita gitu. Karena mindsetnya tuh bisnis itu adalah yang akan menghidupi kita nanti ke depannya. Jadi bukan kadang kan orang tuh ya bisnis udah dapat uang ya udah dipakai nih keuntungannya yang penting bisa belanja lagi. Ada yang seperti itu prinsip dagang ya. Kalau bisnis itu beda gitu kan. Dia dapat uang, kalau saya itu dulu memang nggak pakai gitu ya, nggak dipakai uangnya gitu. Oh, ada Akmar Ada AA ya. ya. Nggak dipakai uangnya gitu. Jadi memang gajian pun enggak waktu itu ya saya. Jadi eh, makan secukupnya, benar-benar secukupnya, biar eh, apa ya? Yang penting mah makan aja gitu ya waktu itu. Jadi kita rela berkorban untuk itu. Sebentar ya, nganterin dulu ke papahnya ribet. Lanjut aja dulu Teh Popon. Iya. Ih, biasalah kalau emak-emak selingannya banyak. Ini alhamdulillah kalau anak-anak aku karena memang udah ini ya, udah gede-gede gitu, udah dikasih sarapan, udah aman gitu. Nah, nih teman-teman, saya tuh inget banget ya dulu Nyai itu kalau ke rumah saya itu bawa gembolan gitu. Gembolannya isinya apa? Itu macem-macem gitu ya, itu macam-macam dan di saat itu yang terjadi pada dirinya itu sebenarnya dia lagi punya masalah masalah yang sangat besar gitu tapi dia nggak apa ya si wajahnya itu nggak pernah menampakkan bahwa dia itu lagi stres tingkat berat gitu nggak banget tetap aja dia yang pecicilan tetap yang ketawa ketiwi gitu tetap semangat beliau nawar-nawarin ya isi gembolannya itu tuh macem-macem lah pokoknya mah diburudul-burudul teh loba weh pokoknya mah gitu ya. Nah, di situ saya jadi mikir ketika saya punya saya ketika saya di dalam masalah gitu ya.
betapa dia seorang anak yang apa ya, kata aku mah biarpun bandel tapi manja gitu, biarpun manja tapi mandiri, kumaha sih pokoknya ribet lah gitu ya, seorang dia yang manja banget lah gitu kalau buat saya gitu. Bisa gitu berdiri, bisa menghadapi masalah gitu tanpa apa ya, mungkin hatinya bergejolak tapi tanpa mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Beliau masih tetap bisa berkomunikasi, tetap bersosialisasi dengan baik gitu. Nah itu yang kadang itu yang pada saat saya punya masalah gitu, yang pada saat itu juga lumayan gitu ya kalau buat saya, atau kalau buat yang lain gitu. Nah itu jadi motivasi gitu. Nah lanjutnya. Lanjut. Sampai mana sih tadi? Aku sampai lupa. Si Akmar, ampun. Ya, jadi Bisnis, ya bisnis. bisnis ya. Iya. Jadi kita ya harus menghidupi bisnis kita, teman-teman. Ya. Jadi eh, apa kadang orang itu pakai aja gitu kan keuntungannya gitu. Padahal bisnis itu kan harus berkembang ya. Bahkan mungkin ada teman-teman yang buat nyetok aja ragu gitu ya. Terus takut nggak habis gitu barangnya gitu. Ada yang kayak gitu nih termasuk Teh Popon makanya nyengir-nyengir ya. Aku aku kalau 5.000 habis nggak ya? Kenapa nanya ke gue gitu kan? Kenapa nggak nanya ke dirinya sendiri gitu kan? Ya, Teh Popon gitu, aku mau nyetok 5.000 gitu. Aku mau 10.000 gitu kan. Tapi takut masih deg-degan gitu kata dia. Ya, deg-degan mah kan pasti ya. Tapi Siapa tuh sekarang lebih ceritanya? lebih berani ya. Deg-degan pasti, kalau nggak deg-degan mati. Tapi alhamdulillah hari ini sekarang ini ya Teh Popon juga udah berani. Ya udah gue nyetok aja deh 5.000 aja deh kirim gitu kan. Lebih ini banget sekarang itu gitu. Udah beda dengan yang dulu. Dulu tuh aku takut, aku bisa nggak ya? Masih seperti itu. Nih padahal ya kalau kita mengembangkan bisnis kita, ya kita akan terus berkembang gitu. Karena dengan misalnya saya tuh nyetok dulu kan nyetok si bahan baku itu cuman nyicil gitu. Nah, kalau sekarang itu kita bisa dikirim bareng sama PT Dexa gitu kan, satu kontainer berdua gitu. Alhamdulillah gitu ya. Itu ada misalnya 13 karung gede itu buat kita gitu. Ya, alhamdulillah dengan saya mengembangkan gitu ya, berusaha mengembangkan, otomatis saya juga usahanya lebih keras gitu ya untuk menghabiskan ini. Gimana caranya ini bisa habis dalam waktu 1 tahun misalnya atau 2 bulan, 3 bulan, nah seperti itu ya. Jadi kitanya juga lebih berjuangnya lebih dahsyat gitu ya, seperti itu. Jadi kadang orang-orang itu berpikir udahlah yang penting mah bisa belanja, udahlah kayak Teh Popon dulu deket iya ya masih bisa belanja langsung ke sini gitu kalau ada yang pesan ya nggak gitu juga gitu ya. Tapi Oh, suka ketika kita gebrek-gebrek ya. banyak stok itu artinya ya bisnis kita bertumbuh gitu. Bisnis kita beneran kita tumbuhkan gitu kan. Terus perjuangan kita lebih dahsyat lagi. Jangan takut ya. Karena bisnis rezeki itu berbanding lurus dengan hati dan pikiran. Jadi nih hati-hati mengelola hati dan pikiran. Kurangi iri ke orang lain gitu ya. Terus ketika ngelihat orang lain sukses itu, kapan ya gue kayak gitu? Doain dia gitu ya, biar nular ke kita sebenarnya gitu. Kadang kan manusia itu lihat orang sukses itu, jualan apa sih itu dia kok ini banget gitu kan. Kadang seperti itu gitu kan. Ya, ada juga yang curhat ke saya gitu kan. Padahal kita itu udah tahu rumusnya kan, rezeki itu berbanding lurus dengan hati dan pikiran kita. Jadi kurang itu iri ya. Kita tetap positive thinking. Kita tetap positive thinking, Allah itu pasti ngasih giliran ke kita gitu. Percaya diri aja Allah itu romantis. Percaya aja Allah romantis gitu. Seperti itu Teh Popon. Aduh, Ya.
Aku bener capek. banget. Mau minum dulu ya. Dokter Papan lanjut dulu. Ini banyak maunya nih. Iya, ini kayak teman-teman kayak aku punya ini ya, punya tim nih. Beliau nih pikirannya positif banget gitu. Semangat banget gitu. Kemarin itu waktu awal ini ya, waktu awal gabung, beliau tuh reseller. Terus dia bilang, saya pokoknya teh mau mau nawarin online maupun offline katanya gitu. Terus oh ya udah lebih bagus, tapi aku ajarin caranya. Oke, diajarin kan caranya. Itu nggak ada pikiran takut teh laku nggak ya saya jual ini gitu, nggak ada. Jadi dia tuh tekadnya itu pokoknya produk ini bagus, saya pengen orang-orang tahu dulu, makanya saya mau gembar-gembor nih di online maupun di offline gitu. Cuma itu doang gitu modalnya. Cuma apa ya, positif thinkingnya itu gitu loh, semangatnya itu. Dan 1 minggu setelah itu beliau mengabari, teh alhamdulillah responnya di sini positif banget katanya gitu. Saya mau restock dong katanya gitu ya. Tapi teh kalau saya restock cuma 25 takutnya nggak cukup. Nah dia takutnya justru takut nggak cukup Nyai. Kalau saya cuma restock 25 saya takutnya nggak cukup. Kalau misalkan saya restock langsung 100 bisa nggak teh? Saya kan reseller. Ya Allah kataku, ya boleh banget kenapa enggak gitu kan. Yang saya ini dari dia gitu loh, dia takutnya malah takut nggak cukup, nanti saya harus pesan lagi bolak-balik katanya, mendingan juga saya langsung banyak. Dan alhamdulillahnya ya, ininya gitu ya, saya kagetnya itu nggak lama setelah itu, cuma seminggu lebih lah, seminggu lebih dia bilang, teh saya udah punya marketer loh. Berapa? 5. Oh, alhamdulillah. Nggak lama dia nge-WA lagi. Udah nambah lagi teh 5. Masya Allah ya, di situ kekuatan pikiran gitu loh. Kekuatan pikiran yang memang membawa apa ya, action kita juga Dampak jadi lebih positif ya. jadi berdampak positif gitu loh. Ke kelakuan kita lah kasarannya. Nah, eh, padahal gitu ya, beliau juga sempat curhat gitu ya. Teh, saya nih sebenarnya eh, ribet banget katanya sama anak-anak. Gimana ya teh menyiasati supaya saya nggak ninggalin anak saya tetap bisa jualan. Nah, berarti kan dia juga sama, dia juga punya masalah gitu loh. Tapi si masalah itu dibikin santai sama dia langsung cari solusi gitu. Makanya nggak berlarut-larut gitu. Ini sebenarnya nih ada 7 ini ya, ada 7 cara nih supaya masalah yang kita hadapi ini bisa menjadi motivasi bagi kita. Yang pertama adalah berdoa. Ini udah jelas ya, kata Nyai juga eh, apa ya? Sebelum berdoa itu kitanya ikhlas dulu supaya doa kita ini lebih mantap gitu ya Nyi ya. Doa itu kan mengetuk pintu langit. Nah, ketika kita sudah ikhlas, tidak ada pikiran negatif, insya Allah vibes-nya itu nyampe gitu ya kalau kata anak sekarang gitu. Maka kita sebagai umat muslim harus ikhlas dulu gitu ya, baru berdoa gitu. Ya, ada yang ngechat nggak tahu siapa. Yang kedua tetap tenang. Nih ini yang saya pelajari banget banget dari Nyai ini. Tetap tenang dia mah, telan aja sendiri katanya kemarin waktu saya curhat juga ya. Beb, aku gini 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 gini. Udahlah katanya jangan banyak ini. Telan aja sendiri, nanti juga ada solusinya. Masya Allah, gue curhat kok gini banget gitu ya. Aku tapi jadi mikir, oh ternyata tetap tenang. Karena apa? Yang tahu diri kita ya kita sendiri gitu loh. Percuma kita kemana-mana ya, kita curhat kemana-mana gitu. Yang dicurhati itu mungkin punya solusi, tapi diri kita penentunya nih si solusi ini masuk nggak nih di diri kita gitu loh. Kita mau nggak nih jalanin si solusi ini, solusi ini gitu. Nah,
Di situ dengan kita berpikiran tenang, insya Allah kita akan menemukan solusi terbaik dari masalah dan justru si masalah itu jadi motivasi buat kita. Kayak saya dulu ya Nyi, aduh menikih gitu ya rumah tangga teh pengen usaha pengen rumah tangga kok nggak ada yang dukung gitu bawaannya pengen nangis bawaannya pengen curhat katanya tenang dulu deh kamu berdoa dulu banyak-banyak cari kamu maunya pengen apa kok cari maunya aku pengen apa ya aku pengennya bahagia ya udah kalau mau bahagia hati kamu dulu yang harus bahagia pikiran kamu dulu yang harus positif dipikir-pikir iya juga gitu ya bener juga gitu nah itu ya jadi tetap tenang dengan tenang insya Allah solusi akan lebih mudah ini ya didapatkan ini ngegajlok apa gimana ya yang Enggak. ketiga nikmati prosesnya. Nah, ini nih bener banget. Kita nikmati aja prosesnya, gitu lah sambil berdoa, sambil cari solusi. Jangan sampai kita ngungun ya. Jangan sampai kita nih merasa bersedih terus gitu kan, merasa orang yang paling menderita banget gitu. Padahal di luar sana ada banyak gitu orang-orang yang punya masalah lebih dari kita gitu. Nikmati prosesnya gitu. Terus yang selanjutnya yang keempat adalah sabar. Sabar nih. Sabar nih Yang nyanyi kelima. sabar. Tapi yang ketiganya nggak ada nih. Oh, yang Nih. ketiga itu berpikir positif di sini. Oh gitu. Di aku nggak ada. Yang ketiga Gak berpikir kirim ya. Yang ketiga berpikir positif, yang keempat itu adalah nikmati prosesnya, yang kelima sabar. Nih, Nyai ini Mm-mm. sabar banget ngadepin aku. Aku juga nggak tahu tipsnya dia sabar kayak gimana. Karena kalau aku kadang kayaknya tuh kesel sendiri gitu ya, ngegrundel sendiri gitu. Padahal itu mengurangi pikiran positif sebenarnya kalau kita ngegrundel sendiri ya Nyi ya. Kurangin rejeki. Ngenangin rezeki. Oh grundel weh menikih kita si Gusti ya Allah menik cara rape gitu nggak tahu padahal apa di depan sana sudah ada keindahan yang menunggu gitu karena kitanya ngegrundel terus jadi weh Mm-mm. ya Allah. Terus yang keenamnya kesuksesan dan kegagalan adalah bagian dari hidup. Nah, kita terima bahwa sukses, gagal, hidup, mati, bahagia, sedih, terus apa lagi nih? Pokoknya segala sesuatu hal itu sudah ada pasangan-pasangannya. Kita nggak mungkin bahagia, kita nggak mungkin ngerasa bahagia kalau kita nggak tahu rasanya sedih seperti apa, gitu kan? Kita juga nggak tahu rasanya manis gitu kalau kita nggak pernah mencicipi rasa pahit gitu. Nah, begitupun dengan kegagalan dan kesuksesan. Itu banyak yang bilang katanya habiskan jatah gagalmu buat mencapai sukses. Itu berarti sukses itu tidak apa ya? Tidak mudah dan parameter sukses bagi setiap orang itu beda-beda karena gagal bagi setiap orang juga beda-beda. Pokoknya nikmati aja deh gitu prosesnya dan terima ketika kita sedang berada di titik terbawah gitu kan. Terima, syukuri. Sekarang saya dapat titik terbawahnya berarti nggak lama lagi saya akan dapat titik yang teratas. Kayak gitu. Jangan kebalik kayak saya. Ketika ada di titik atas saya lupa bahwa besok akan ada titik bawah. Ketika saya ada di bawah stres kan nah itu makanya selalu ingat gitu ya yang ketujuh rawat hubungan dengan orang sekitar ini Masya Allah nih ini yang selalu Nyai ingatkan ke saya selalu ya Nyi ya Mm-mm. perbaiki hubungan katanya Perbaiki hubungan perbaiki dengan orang hubungan tua, dengan keluarga. betul karena terus terang aja saya ini kan orang yang sangat keras kepala ya Nyi ya ngeyel gitu kadang saya juga nggak mau gitu
Karena dulunya kan saya tuh kan apa ya? Pokoknya di rumah teh anak kecil hiji-hijina lah gitu ya. Jadi kadang banyak orang yang mengarahkan gitu. Ini kamu harus gini, ini kamu harus gitu. Pada saat dewasa akhirnya saya punya ego sendiri yang bikin saya juga bisa gitu. Udahlah gitu, jangan pada ngatur-ngatur, saya juga bisa. Nah, itu ternyata pikiran kayak gitu tuh membawa efek buruk. Buruk banget bagi saya buat hubungan dengan orang-orang di sekitar saya gitu. Kadang ada orang yang bilang saya sombong gitu kan. Ada juga yang bilang saya tuh nggak bisa dibilangin gitu. Padahal bagi diri saya tuh sebenarnya gitu ingin membuktikan bahwa saya juga bisa gitu kan. Tapi ya nggak semuanya orang bisa berpikir seperti itu. Makanya tetap ya gitu Nyai selalu bilang perbaiki hubungan dengan orang di sekitarmu, dengan orang tua, dengan keluarga, dengan suami, dengan teman. Nah, bagi saya itu pesan bahwa tekan egomu gitu loh. Tekan egomu gitu loh. Karena apa? Orang-orang nggak akan tahu pemikiran kamu sejauh apa gitu. Yang orang-orang tahu bagaimana cara kita bisa menghargai mereka, bagaimana cara kita bisa menyayangi mereka gitu. Jadi ini buat yang sedang dalam posisi sulit atau sedang bermasalah gitu. Ingat, perbaiki hubungan sama siapa Nyi? Jangan sama mantan. Ribet. Nah itu Gawat ya. ya, Apa? gawat. Gawat, bahaya itu kan. Nah, itu ya 7 tips nih dari saya. Sok lanjut nih. Oke, lanjutkan ya. Jut. Tadi sudah ya berpikir positif ya. Nah ini menikmati proses. Menikmati proses itu nggak mudah ya sebenarnya gitu. Makanya banyak dari pengusaha sukses itu mereka mampu apa ya mencintai apapun yang mereka lewati gitu. Sedangkan kita masih ingin melewati yang kita cintai aja gitu kan. Jadi Bener. kalau selama kita masih ingin melewati yang kita suka, yang kita cinta, selama itu katanya kita belum punya syarat untuk jadi orang sukses. Itu kata Coach Helmi ya waktu itu. Bukan Coach Helmi, siapa? Coach Hidayat kalau nggak salah gitu. Nah, beliau bilang selama kita masih selalu ingin melewati hal-hal yang mudah aja, yang menurut kita enak, yang menurut kita nyaman gitu, yang menurut kita asyik, yang kita cintai lah, yang kita sukai, kita masih belum punya syarat untuk jadi orang sukses gitu. Di situ saya mikir aja, oh iya ya, harusnya kita memang apa punya hati nih. Jadi bisnis itu bukan cuman tentang keuntungan gitu, tapi juga tentang hati dan pikiran nih. Dengan apa ya? Semualah jiwa raga kita gitu. Jadi kita biar lebih apa ya? Tenang gitu. Kita apa saya? Sebentar, Cin, ada Tetap tenang gitu. Tetap apalagi teman-teman? Tetap fokus. Tetap fokus mencari solusi dari semua permasalahan kita gitu ya. Nih teman-teman kayaknya banyak yang hadir, tapi berapa orang nih yang menyimak? Sok kumpulin pertanyaan ya. Siapa yang mau curhat silahkan. kirain Hari ini spesial. Hari ini spesial dari tadi. kirain siapa yang ketok-ketok anak bujang. Suruh dimatiin kamera katanya malu. Oh, Jut, Jut, nyampe mana tadi? tetap bahagia, tetap fokus. Iya, bisnis itu tentang hati dan pikiran juga gitu. Jadi semua jiwa raga itu kita kerahkan. Karena apa? Karena kita untuk menarik rezeki gitu. Itu kalau menurut ini ya Coach Hidayat waktu itu bilang, kita kan mau narik rezeki nih gitu. Jadi eh, kitanya sendiri harus menjadi magnet untuk itu gitu. Jangan sampai nih rezeki mau datang
kita misalnya masih iri sama orang, terus masih ada masalah dengan orang tua gitu ya, masih punya kesal sama suami gitu ya, masih berantem sama tetangga gitu. Jangan sampai kayak gitu. Ini rezeki mau datang sampai balik lagi gitu kan. Sampai misalnya dilimpahkan ke tetangga sebelah gitu kan. Nah, seperti itu kalau menurut beliau. Jadi ini bisnis itu tentang seluruh diri kita gitu. Makanya Teh Gita tuh coach kita ya pernah bilang bisnis adalah cerminan kita gitu. Nah, cerminan kita itu apa? Ya itu maksudnya. Jadi seluruh jiwa raga kita sudah mengerahkan semuanya gitu. Misalnya dalam arti action kita sudah action semua, tapi masih ada dari kita yang bisa menghambat gitu. Apa sih gitu kan? Ya ternyata misalnya hubungan kita dengan suami masih belum baik atau hubungan kita dengan orang tua, bahkan dengan mertua gitu ya. Kita itu harus benar-benar bisa gitu ya, memanage sehingga seimbang gitu. Misalnya mertua dengan orang tua kita. Kita juga harus sadar, misalnya suami itu kan milik ibunya selamanya gitu, anak laki-laki itu. Nah, kita harus membantu suami kita berbakti gitu ya. Biarpun misalnya kita ini kekurangan, insya Allah Allah akan kasih rezeki lebih gitu buat kita ketika kita membahagiakan orang tua, karena ada doa-doa orang tua di sana yang orang tua kan katanya keramat di dunia gitu ya. Jadi ada doa-doa orang tua yang mungkin membuat kita Suaranya hilang lagi. hilang lagi Suaranya deh. nggak ada. Nyampe mana tadi yang hilang? Keramat, orang tua keramat di dunia. Ya, kenapa sih banyak gangguan hari ini? Bersabar aja ya, sabar. Ya. Nah, ada kan sekarang? Cek-cek. Ada jelas lagi. Ya. Jadi kita harus apa ya, sama orang tua itu harus benar-benar perhatian, karena katanya kalau mau kaya, kalau mau senang ya senangin dulu orang tua gitu kan. Itu seperti itu ya. Jadi memang luar biasa efeknya. Dulu ketika saya mempraktekkan itu, karena saya dulu juga punya masalah dengan orang tua ya, dengan mama gitu kan. Jadi bukan kurang baik ya, karena mungkin mama itu eh, apatis gitu ya, karena mungkin masa lalunya gitu yang seperti apa, masa lalunya yang kurang menyenangkan masa kecilnya, karena dari kecil kan beliau udah yatim piatu. Jadi membawa karakter yang berbeda gitu ya ketika dewasa, dan anaknya itu seolah harus mengalami hal yang sama gitu dengan dia gitu. Padahal anak juga kan beda karakter ya, beda orang beda gitu kan, seperti itu ya. Jadi selalu bertentangan gitu dengan beliau. Nah, apalagi beliau itu kan orang yang sangat mudah memberikan sumpah gitu kan ya. Jadi saya tuh PR besar waktu itu ya, Teh Popon, bener-bener apa ya? Ini saya harus bisa. Jadi saya harus bisa menguasai ini ya, menguasai ego ini, menguasai amarah ini gitu. Saya harus bisa nih gitu. Jadi itu PR saya. Saya pertama memperbaiki hubungan dengan mama gitu ya. Dan alhamdulillah ketika sudah membaik gitu ya, rezeki itu eh, mudah datang. Oh iya, saya apa lagi ya gitu. Saya ingat karena saya dari kecil sama nenek gitu ya. Jadi ini saya harus bahagiain nenek gitu. Terus ditambah saya punya suami gitu ya, suami walaupun yatim piatu, tapi beliau punya ibu angkat ya, punya ibu sambung gitu. Ini saya bantu beliau berbakti gitu ya, bantu suami berbakti. Karena kan kewajiban suami ya, kita aja ingin memberi orang tua, apalagi suami yang wajib gitu kan. Jadi kita walaupun misalnya mertua kaya ya, kayak Teh Popon mertuanya kaya gitu, alhamdulillah gitu ya. Tetap aja kita ya bawain martabak lah apa gitu, membuat mereka senang, membuat mereka bahagia gitu kan.
Seperti itu, teman-teman. Jadi, eh, iya, tetap bawain kue walaupun udah banyak duit ya. Mertuanya banyak Tetaplah. duit ya. Tetaplah bahagiain gitu ya mertua itu gitu. Kita bantu suami kita berbakti ya. Kadang kan ada nih teman saya curhat, saya tuh cuma dikasih uang secukupnya aja katanya. Terus uang itu dikasih sama mertua. Itu sebenarnya suami salah gitu ya. Tapi karena mungkin dari kecil hidupnya begitu berat dengan orang tuanya gitu, sehingga suami itu mengutamakan orang tua. Tapi sabar aja, sabar karena kita nggak tahu suami sampai kapan berbakti. Ya, namanya orang tua ya, gitu kan. Kita nggak tahu suami kita tuh sampai kapan dia bisa berbakti gitu kan. Sabar aja, nanti akan ada masanya kok gitu. Kita kalau mau uang lebih, ya yuk kita berusaha gitu, kita berusaha berbisnis dan lain sebagainya. Nah ini ada teman saya tuh, dia mau ngasih ke mertua aja harus ribut gitu ya sama suami. Ada juga yang seperti itu gitu. Eh, kita aja nggak cukup ngasih ke mertua, ya sampai kapanpun dia nggak akan pernah dicukupi sama Allah gitu. Karena Iya. mau ngasih ke orang tuh ke mertua aja susah gitu ya. Nah gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi saya mah ingin menjelaskan aja nih, bisnis bisnis apapun ya, kita terjun di bisnis ini berurusan dengan jiwa raga ya. Bukan cuman kita rajin posting, rajin ini, tapi ini hati dan pikiran kita masih buruk. Misalnya ini si ada reseller misalnya. Saya sebut Teh Wawas misalnya ya. Sorry Teh Wawas, tapi bukan bukan Teh Wawas ya, Teh Wawas Mebager. Ini misalnya ya, biar teman-teman jelas. Ini Teh Popon katanya apa enak banget ya jadi marketing gitu kan. Apa kerjaannya nggak begitu banyak, tapi keuntungannya banyak gitu kan. Misalnya gitu. Padahal nggak kayak gitu ya teman-teman, nggak kayak gitu juga gitu loh. Marketing itu kan banyak apa kerjaannya, bukan cuman yang apa teknis ya, tapi juga strategis. Nah, kita di dunia kerja pun di perusahaan gitu ya, orang-orang yang di dunia yang berpikiran strategis itu bayarannya lebih mahal gitu kan. Contohnya direktur. Direktur mungkin gak gajinya sama dengan operator. Mungkin kan? Mm-mm. Karena iya, pemikiran strategis itu siang malam gitu ya. Sampai mau tidur aja mikir, tidur aja masih mikir gitu kan. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi wajar lah kalau misalnya si direktur ini gajinya lebih gitu. Ya. Terus Teh Popon ini misalnya marketing ini lebih, walaupun sebenarnya marketing kecil banget ya. Cuman berapa persen gitu gaji marketing. Cuman karena dikali banyak jadi banyak gitu. Sama halnya dengan kita nih di pusat ya. Kalau misalnya harga lagi bagus, kita bisa 1.700 keuntungannya satu pieces. Tapi kalau misalnya harga lagi pada naik semuanya, bisa 1.200 kita gitu kan. Keuntungannya belum gajian anak-anak gitu, karyawan kita gitu, seperti itu. Jadi seperti itulah gitu kita gitu ya. Jadi Jadi jangan sampai hati kita itu punya pikiran negatif. Gitu, Beb. yes, Berpikir positif. Sabar. berpikir positif, sabar. Jadi Nikmati ketika kita prosesnya. ada masalah itu, pertama ikhlas, terus berdoa, lalu tetap tenang, gitu ya. Jalani, nikmati prosesnya, lalu apa tadi? Lupa lagi. Berpikir positif, terus apa? Sabar. Yang penting sabar. Sabar. Lalu menerima bahwa segala sesuatu di dunia ini sudah ada porsinya, gitu kan? Kita tinggal terima aja, jalani aja, gitu loh. Karena apa ya? Udah dibendel gitu. Ketika kita lahir itu kita udah dibendel gitu kan? Ya rezekinya, ya mautnya.
ya segala sesuatunya gitu sudah dibendel sama Allah tuh sudah brek sekalian. Nah, kita tinggal jalanin, kita tinggal cari. Ketika usaha kita maksimal gitu ya, insya Allah hasilnya juga akan maksimal gitu. Terus yang ketujuh itu rawat hubungan dengan orang sekitar. Ini bener banget, penting banget bisnis ini apa ya? Karena bisnis ini bukan semata-mata kita cari untung. Apalagi yang namanya bisnis ini kita nggak bisa udah jual ditinggal, itu nggak bisa. Tetap harus dirawat. Cara merawatnya gimana? Ya dengan merawat hubungan kita dengan si customer tersebut gitu ya Nyi ya. Kayak kemarin tuh dibilang sama Mak Muri itu, jangan sampai setelah kita transaksi kita lupa sama customer kita. Nah itu jangan banget gitu. Usahakan tetap bina hubungan, silaturahim gitu. Malah dengan kita bersilaturahim, dengan kita membina hubungan dengan customer kita, sebenarnya itu cara yang lebih mudah ketimbang kita selalu mendatangkan orang-orang baru gitu. Itu kan Nyi? Kalau aku sih Ya, nangkapnya gitu. retention lebih mudah daripada akuisisi. Akuisisi gitu. Nah, Rumusnya. jadi rumusnya gitu. Jadi sebenarnya dagang sama bisnis enakan mana? Ya enakan bisnis gitu loh. Karena dalam bisnis itu salah satu aktivitasnya ya dagang. Salah satu aktivitasnya ya jualan, menghasilkan keuntungan. Tapi di bisnis itu enaknya apa? Kita membina hubungan. Nah, hubungan ini sebenarnya yang bisa mengembangkan bisnis kita, menumbuhkan bisnis kita. Gitu ya, Nyi ya. Iya. Ini 6.50 nih. Pada tersepona apa pada ngantuk? Terpesona Ngantuk kayaknya. Tepon. Aku begini. Dalam banget. Ininya materinya dalam banget, Nyai Tepopon. Intinya bukan cuma masalah untung rugi kan. Jadi dalam hati gitu kan, ikhlas gitu kan, sabar. Intinya lebih kita tuh aku sih ingat Teh Rida ya waktu tahun kemarin tuh bilang akhir-akhir tahun tuh waktu aku lagi down tuh kita harus belajar ikhlas dan memaafkan gitu kan. Bukan cuma dari mulut tapi dari hati gitu kan. Nah, emang bener sih agak-agak sulit gitu kan karena untuk ikhlas dan memaafkan tuh kalau kita hati ini tuh Masya Allah bener-bener ini banget gitu kan. Nah, saat kita sudah mulai belajar ikhlas dan memaafkan gitu kan pengalaman yang sebelumnya gitu kan ingin memulai lembaran baru gitu kan pasti ada aja gitu kan godaan atau luka itu tergores lagi gitu kan ternyata benar-benar oke, aku harus mulai ikhlas mulai memaafkan agar kita lebih maju gitu kan kadang mikir ini tuh apa yang salah gitu kan sebenarnya dari mana yang salah gitu kan ya mungkin ya benar kata Nyai Tepopon tadi mungkin dari hati pikiran kita mungkin ada yang salah gitu kan kita belum bisa menerima atau memaafkan sebelumnya gitu kan hubungan belum terjalin dengan baik mungkin kan jadi itu yang membuat tersendat mungkin jadi apa ya materi ini benar-benar ya intinya benar-benar sangat ini gitu Kak karena itu yang aku alami gitu maaf suara masih seperti ini Iya. Masih reflux itu TDC. benar Diselesain GERD-nya. iya siap Nyai terima kasih Teh Popon Teh Miu intinya sangat ini banget ya buat aku saat awal tahun ini mulai kemarin akhir tahun mulai belajar ikhlas dan memaafkan mulai tergoret lagi gitu kan jadi benar-benar Masya Allah benar-benar godaan tuh ini banget gitu kan kata Terida sabar Teh mungkin ini godaan atau cobaan buat kita lebih baik lagi gitu kan jadi ya Bismillah aja gitu kan semoga tahun ini kedepannya gitu kan lebih baik lagi gitu kan intinya tetap semangat nikmati prosesnya gitu kan belajar ikhlas dan memaafkan dan intinya
berpikir positif. Mungkin sekarang lagi posisi terbawah, ya mungkin kita nggak tahu gitu kan, suatu saat nanti kita di posisi teratas atau posisi apa kita nggak tahu. Seperti kita mau nanjak ke atas gunung kan, pasti kita tahap demi tahap, tangga demi tangga gitu kan, kita harus melewatinya gitu kan. Kalau misalkan udah di tengah jalan kita mogok, ya kita nggak mungkin bisa ke atas, ke bawah juga mungkin kita langsung terjatuh gitu kan. Supaya naik ke atas kita harus terus semangat menaiki tangga itu gitu kan, ya bismillah aja gitu. Maaf Iya. jadi panjang. Nggak Ya berarti apa-apa. kelola hati dan pikiran ya biar jadi magnet Iya, rezeki katanya gitu. betul, betul. Keren Biar banget nih kita Teh. sendiri adalah magnetnya gitu. Iya, benar. Kata apa? Pernah dengar gitu ya, magnet rezeki gitu. Yang pertama tetap dekat, tetap apa? Tetap bina hubungan baik dengan Tuhan katanya gitu, dengan Allah. Yang kedua, tetap pelihara hati supaya tetap positif. Itu magnet rezeki katanya gitu. Cenah, aku ge. Padahal Tapi rumusnya kita teh udah tahu ya. Rezeki itu berbanding lurus dengan hati dan pikiran. Nih kadek nih hati dan pikiran gitu. Saya tuh ingat tuh waktu ini ya sama Ustadz Rahmat Puryodo tuh. Beliau praktisi khusyuk berdoa di Jawa Barat gitu kan. Ini luar biasa tuh. Kadek ya kan orang ini kadek ya. Hati dan pikiran belum beres-beres. Iya, emang ketika kita ngomongin gitu ya, mudah gitu. Tapi ketika pelaksanaannya nih ya, di TKP itu tuh banyak banget beling-belingnya gitu ya. Banyak banget sih toksik-toksik berhamburan gitu. Apalagi yang namanya emak-emak gitu ya. Kadang Mm-mm. kita melihat, kadang kita ngobrol gitu dengan orang lain gitu. Nah, masukan-masukan itu kadang nggak semuanya positif loh. Nah, itu yang sebenarnya yang ngaruh banget gitu. Celetukan-celetukan kecil atau istilahnya apa ya? Omongan-omongan kecil itu yang bisa menggoyahkan hati dan pikiran itu tetap positif gitu. Kadang kita denger gitu kan dari orang, masa gitu doang gitu, enggak, alah gitu kan, ngomong doang gitu. Itu sebenarnya yang kayak gitu tuh kalau kita menyikapinya dengan emosional, gitu, dengan pikiran yang negatif, itu efeknya dahsyat banget nih gitu. Apalagi kalau ada seseorang gitu kan yang begitu dekat dengan kita, mengutarakan gitu ya, mengutarakan pikirannya atau mengutarakan apa ya, argumennya dengan ada sisipan bahwa ini adalah bentuk sayang gitu, ini adalah bentuk sebuah dukungan. Padahal kalau kita cermati, kadang isinya itu bisa jadi toksik buat kita. menusuk. Gitu. Jadi kade gitu ya, hati dan pikiran tuh benar gitu. Hati-hati karena yang bisa membawa pikiran kita menjadi positif atau negatif, keputusannya ada di diri kita gitu. Orang-orang di sekitar kita ini bisa menjadi toksik, bisa menjadi motivasi buat kita gitu ya, bisa jadi penyemangat buat kita, tapi hati dan pikiran kita tetap gitu, itu yang jaga gawangnya. Hati dan pikiran kita akan seperti apa, kita akan menjadikan apa buat kita gitu. Gitu, Nyai. Iya, kayak saya tuh belajar ya Teh Popon. Belajar dari seseorang waktu itu, waktu saya jadi gadis kedua gitu. Beliau itu selalu transfer tanpa pamrih gitu ya. Dan saya juga baru ketemu berapa kali dengan beliau. Terus saya nanya ke beliau, kenapa sih selalu transfer saya gitu. Terus kata beliau, eh, saya kalau harus jadi keran rezeki kamu, saya ikhlas gitu kan. Nah, itu saya pakai gitu ya. Pakai sekarang, ya Allah, jika saya harus jadi keran rezeki keluarga dan orang-orang yang membutuhkan, seberapa banyak pun gitu, saya ikhlas.
Ya, Hmm. keran rezeki buat mereka, artinya buat saya lebih banyak. Bener ya sih? Iya, jadi gitu loh. Doanya gitu, ya Allah, jika saya harus jadi keran rezeki misalnya untuk keluarganya suami ya, untuk keluarga kita gitu ya, untuk orang-orang yang membutuhkan, udah kita ikhlas gitu. Ya artinya insya Allah Allah pasti ngasih lebih lah, nggak mungkin lah kita kalau nggak berlebih ngasih ke mereka, benar nggak? Mm-mm. Itu otomatis gitu ya, akan ngasih lebih dan kita bisa ngasih ke yang lain seperti itu. Jadi itu mungkin bisa jadi ini nih, apa ya, Mindset. jadi ini ya mindset gitu ya buat teman-teman ya. Bisa jadi pemikiran baru mungkin, insight baru gitu. Ini Insight saya juga baru. belajar dari beliau yang baik hati ya. Dulu beliau tuh katanya kasihan lihat saya, mungkin wajah saya ini wajah iba gitu kan. Wah, Sangat mudah siapa? dikasihani gitu. Padahal saya curhat aja nggak pernah ke orang-orang. Mungkin dia melihat dengan hati, Beb. Mungkin ya, kasihan gitu mungkin ya lihat saya. Siapa nih yang speaking? Monggo, Teh Wawan. Assalamualaikum, Nyai Teh Popon. Waalaikumsalam. Aduh. Tentang masalah yang jadi motiposo jadinya motivasi eh baru baru benar-benar kebuka ya setelah baca buku Nyai. Bikin aku mellow. Lala ulala. Iya, aduh, Masya Allah Nyai bukunya. Cuma belum rampung nih bacanya, baru setengah. Soalnya pas lagi baca, anak bujang langsung, udah Bu bacanya, udah Bu, udah. Tak boleh lanjut, tak boleh lanjut, udah, tak boleh baca, aduh. Banyak protes. Bener Teh, kata Nyai, kita tuh harus ikhlas ya di saat kerikil tajam dihadapi. Sedikit curhat Nyai boleh ya? Eh, Sebenarnya ada sedikit, udah berapa kali ya cerita sama Teh Popon? Udah pernah cerita belum sih ya? Sebenarnya udah berapa kali ya curhat juga di Ngopi Pagi. Jadi ternyata reseller aku tuh agak-agak pada melenceng gitu dari yang tadinya emang belanja ratus-ratus, produk ratus-ratus tuh. Iya gitu kan. Pertama tuh kayak semangat. Kedua, ternyata reseller aku tuh melenceng ke produk yang lain karena ada diiming-imingi awal-awal tuh udah diiming-imingi berbagai macam reward gitu ya. Jadi aku tuh kayak yang oh ada yang salah nih dari diri aku. Padahal dari awal juga sebenarnya untuk pembelian sekian dapat gift gantungan atau apa namanya bros kayak gitu kan, namanya ibu-ibu kan suka hadiah-hadiah kecil kayak gitu, itu udah dia dapetin. Cuma mungkin akunya kali ya, dalam akunya itu ada yang salah gitu kan, dan tapi harus tetap sabar dan positif. Tapi aku selalu tetap bersilaturahmi baik di Facebook, di WA. Jadi dia kalau dia posting produk yang dia jual sekarang, halo. Ya, lanjut ya. Jadi Minum. setiap dia posting produk yang dia jual, saya ikut komen, saya ikut nyemangatin gitu ya. Walaupun sebenarnya katanya tadi kan pertolongan Allah akan datang jika kita ikhlas. Ikhlas. Sebenarnya ikhlas itu 5 kata. 6 kata. 6 huruf. Ikhlas 6 huruf. Cuma itu menjalaninya agak susah ya Nyai ya.
kalau kitanya nggak berpikir positif, nggak sabar juga, terus nggak ada dukungan dari orang terdekat gitu, dari suami, dari leader juga. Alhamdulillahnya orang-orang terdekat aku tuh super Teteh Popon super banget ngebilangin, nasehatin, sabar aja, udah nggak apa-apa. Itu mah berarti eh, bukan orang yang loyal gitu kan. Dan suami juga udah nih nggak apa-apa, biarin aja. Kan nanti juga banyak kok reseller yang datang lebih banyak lagi ke Neng gitu. Ya nggak apa-apa, cuma ada cumanya Nyai. Kadang kalau ngelihat di Facebook itu ya postingannya tuh dia itu postingnya itu terakhir ya 21 Desember. Setelah itu udah nggak posting produk Ratu-Ratus ya. Dan postingnya itu produk lain yang produk beauty gitu. Apa sih produk apa tuh itu? Itulah pokoknya Nyai ya. Terus yang ownernya itu bukan owner, apa sih namanya, kayak resellernya juga gitu, agennya juga, itu komennya tuh selalu nanti dapat dapat gift, nanti dapat ini, dapat ini, dapat ini. Oh, berarti emang ada yang salah dari aku gitu. Padahal untuk beberapa hal yang aku lakukan tuh udah, menurut aku ya udah maksimal, cuma mungkin target aku bukan dia, mungkin gitu kan. Dan insya Allah kedepannya lebih banyak lagi reseller. Makanya Nyai, bener kata Nyai, masalah yang jadi motivasi itu ya itu tadi, ikhlas, tetap tenang, menikmati prosesnya, berpikir positif, sabar, tetap rawat hubungan dengan orang sekitar gitu kan. Karena kesuksesan dan kegagalan itu bagian dari hidup. Kalau nggak ada kegagalan, kita nggak akan tahu ke depannya seperti apa. Bener ya Nyai ya? Jadi sekarang itu lagi menerima dan lagi sabar dan lagi menerima. Oh, berarti dia itu bukan yang reseller yang royal. Gitu. Yang royal apa loyal ya? Yang itulah pokoknya Nyai. Jadi sedikit curhat ini Nyai ya. Pengalaman sendiri gitu. Ternyata saingan berbisnis tuh nggak gampang banget. Dan insya Allah Februari mungkin awal ya, setahun nih saya ikutan di Ratu-Ratus. Dan mudah-mudahan sampai nanti insya Allah rezeki dari Ratu-Ratus. Dan masih sabar. Dan ini bisnis aku yang terlama Nyai. Dan mudah-mudahan dengan dikasih ilmu gembleng tiap hari di ngopi pagi dengan curhat, jadi kan sedikit beban dan kayak pikiran negatif aku tuh jadi sedikit jadi hilang gitu. Berarti perjuangan aku tuh belum apa-apa dibandingkan perjuangan Nyai dan teman-teman yang lain yang luar biasa, yang emang nggak ada apa-apanya lah dibandingkan aku yang belum 1 tahun ini gitu, yang masih sedikit moody, yang kadang tuh males posting, yang kadang tuh cuma curhat di telepon gini gitu ya Teh ya. Aduh, makasih loh udah dengerin. Aduh ya Allah, aku jadi serius banget loh hari ini. Ngomongnya biasanya ada cuitan-cuitan yang bikin semuanya jadi nyengir-nyengir gimana gitu. Aduh maaf ya Nyai ya, agak mellow nih. Maklum Nyai, habis baca buku Nyai jadi mellow. Tapi insya Allah termotivasi ke depannya, amin. Dan lebih ikhlas sabar gitu Nyai. Makasih Nyai dan Teh Popon udah dengerin cerita aku. Sedikit, banyak ya. Sama-sama Teh Wawa. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini nih reseller yang jualan produk lain. Jadi sebenarnya ini bukan urusan loyal enggak loyal ya.
sebenarnya ya kalau menurut saya. Jadi ini soal bertumbuh apa belum. Ini beda mindset nih ya. Eh, Kalau menurut saya soal bertumbuh apa belum ya. Jadi mindsetnya pertumbuhan bisnis itu akan berbanding lurus dengan pertumbuhan pemiliknya. Benar nggak? Itu mindset dan juga rumusnya ya. Terus rezeki itu berbanding lurus dengan hati dan pikiran. Ini kita harus menguasai dua mindset itu ya. Seumur hidup, seumur hidup reseller itu nggak ada reseller yang loyal, nggak ada ya. Karena apa? Dia belum bertumbuh ya. Dia belum bertumbuh kecuali mereka-mereka yang mau belajar ya, mereka yang selalu siap belajar, selalu antusias, terus mereka ada progres pertumbuhan. Nah, itu biasanya mereka menjadi lebih loyal gitu kan. Nah, itu perbedaannya ya. Perbedaannya mindset saya dengan mungkin mindset teman-teman. Ini soal pertumbuhan aja sebenarnya. Berarti PR kita adalah bagaimana caranya supaya dia loyal, artinya dia harus bertumbuh. Dengan bertumbuh, otomatis akan bertumbuh juga bisnisnya. Dan dengan bertumbuhnya bisnis akan menghidupi dirinya gitu si bisnis itu. Sehingga dia akan terus struggle seperti itu. Contohnya misalnya nih marketing-marketing yang sekarang nih. Ada Bu Gubernur nih hadir nggak sih? Teh Filda gitu kan. Bu Gubernur Nah, keluar masuk mulu dia. iya Iya, Bu Gubernur nah, sinyal. keluar Ya, masuk enak, Beb. Hobi banget ya keluar masuk. Hobi gua. jadi dulu Bu Gubernur juga sama mindsetnya ya. Bu Gubernur benar nggak sih masih 1000 alasan kalau beliau mah 1000 alasan. Nggak bisa Anak ini, nggak bisa itu. Anak-anak nanti gimana? Terus gua nggak pernah megang handphone. Nanti anak gue megang handphone. Pokoknya 1000 alasan. 1 juta malah, Beb. anaknya yang disalahin gitu ya. Anaknya yang disalahin. Padahal gue yang salah. Gitu ya. Dulu seperti itu. Sekarang. Ya, belum bertumbuh karena belum bertumbuh dulu itu. Beda dengan Bu Gubernur yang sekarang gitu ya, Teh Filda yang sekarang. Itu udah jauh banget gitu. Bahkan dia ditawarin produk lain, jualan produk lain itu, ntar dulu deh gitu saya fokus dulu ini deh. Malah seperti itu gitu karena dia bertumbuh. Nah, sekarang PR kita adalah bagaimana caranya menumbuhkan tim kita sehingga mereka bisa loyal. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi nanti insya Allah kita sudah persiapkan ya modul-modul untuk leader. Tapi kita sampaikan ke marketing dulu. Nanti marketing yang akan menyampaikan ke leader. Atau nanti kita pun akan ada seperti ini di leader ya, di grup leader gitu. Ada streaming Telegram di leader. Yang itu pun mungkin nanti dibantu juga oleh marketing atau nanti marketingnya langsung di grup-grupnya masing-masing. Seperti itu. Jadi sekarang ini kita mau fokuskan bagaimana caranya marketing ini bisa membuat gebrakan baru, memiliki mindset menjadi Unilever berikutnya gitu ya. Nanti baru ditularkan ke bawahnya. Seperti itu. Jadi kalau kemarin itu kan seperti ini, kita semuanya jadi satu sehingga marketing itu jadi berpikirnya udahlah sudah sama pusat iya gitu kan. Sudah sama pusat iya. Jadi marketing bertumbuhnya setengah-setengah. Nah, kalau sekarang ini marketingnya akan digeber sehingga nanti ke bawahnya juga akan digeber oleh marketing. Gitu ya. Siap ya. Seperti itu nanti biar nanti turun-temurun. Siap ya. Kita akan Ya. ada geber menggeber. Oh salah. Geber menggeber ya. Siap-siap ya. Insya Allah nih kita sudah siap. Paling siang inilah kita meeting dengan marketing. Terus kemudian nanti marketing akan meeting dengan leader-leadernya.
ya. Jadi siap-siap bertumbuh supaya bisa bisnisnya menghidupi kita gitu, ya. Betul. Bisnis itu harus menjadi darah untuk kehidupan kita, bukan membuat kita berdarah-darah, ya. Gitu. Jadi dengan istilahnya ya, kalau ingin menjadi darah, otomatis kita harus paham, harus menguasai permainan ini. Karena kemarin udah dibilang ya, kita harus menguasai permainan bisnis. Bukan kita dikuasai oleh bisnis, ya. Karena bisnis itu sebuah permainan ya, permainan unlimited. Beruntungnya itu unlimited, nggak pernah tahu berapa orang yang main, ya, berapa hasilnya kita nggak pernah tahu. Yang Betul. jelas nanti ketika kita berlebih, itulah sukses menurut kita, atau ketika goals kita tercapai, itulah sukses menurut kita. Nah, seperti itu. Karena kesuksesan setiap orang itu beda-beda, tergantung goalsnya masing-masing. Ya. Ya. Oke. Oke. Siap ya, teman-teman? Siap bertumbuh? Siap. Siap. Pasti dong. Cuman aku yang tadi materi tadi, iya, saudaraku, materi tadi yang dibahas Teh Popon sama Nyai itu memperbaiki hubungan dengan orang sekitar tuh, karena aku kalau misalkan udah sakit gitu kan, jadi agak males gitu kan, apalagi ya itu mungkin harus diperbaiki gitu kan. Rizky kadang suka pikir gini, ini tuh yang kurang apa gitu kan. Kalau belajar oke, emang aku kan memang benar-benar nggak paham sama sekali soal bisnis, soal media sosial, pokoknya semua harus benar-benar belajar gitu kan. Semangat ya insya Allah gitu kan. Kalau masalah tim kan gimana kitanya gitu kan. Kalau misalkan tim pengen bertumbuh, ya akunya juga kan harus bertumbuh, harus belajar, harus semangat gitu kan. Nah, dari itu yang memperbaiki hubungan dengan orang sekitar, karena saat mulai memaafkan, saat mulai belajar ikhlas, tiba-tiba ada lagi gitu kan cobaan ujian gitu kan. Udah mulai belajar, oke lah, udahlah, yang udah-udah gitu kan. Ada lagi gitu kan, banyak-banyak banget masalah gitu kan. Cuman ya bismillah aja, semoga tahun ini lebih baik lagi gitu kan. Ya oke lah, kalau yang sebelumnya itu kita nggak mungkin mengulang gitu kan, jadi kita harus memperbaiki yang sebelumnya gitu kan. Kalau masalah tim ya gimana sayanya, kalau misalkan tim mau bertumbuh ya sayanya harus bertumbuh gitu kan, sayanya harus mau belajar, harus mau Harus berkembang bertumbuh gitu. dan menumbuhkan ya. Iya benar gitu kan. Kalau misalkan timnya nggak bisa tumbuh, ya kalau kitanya aja nggak bisa bertumbuh dan nggak bisa menumbuhkan, ya gimana tim mau maju gitu kan. Kalau pikiran aku sih ke situ kalau masalah timnya gitu kan. Cuman itu mungkin belajar hati dan pikirannya itu agak sulit. Bismillah. Lagi berusaha gitu kan, mengikhlas dan memaafkan benar-benar secara sepertinya yang Nyai sama Teh Popon bilang, agar Rizky itu benar-benar 100% gitu kan datang ke aku gitu kan. Ya bismillah aja. Ya. Ada ya. Bismillah ya. Semangat Ingat Teh ketika kita tidak ikhlas, ingat rezeki itu berbanding lurus dengan hati dan pikiran. Saya harus ikhlas nih, saya harus jadi magnet rezeki nih gitu. Saya tuh ingat banget tuh selalu ya, dulu Pak Ustadz Rahmat Puryodo tuh ngingetin gitu. Itu luar biasa banget, Masya Allah. Bikin apa ya, tergugah gitu ya, terus bikin kita berubah. Nah, jangan lupa nih, perbaiki mental illness kita. Ya, ini sebenarnya ilmunya di mental illness ya, untuk kesehatan mental ya. Ini utama banget mental illness. Kita harus memahami dan menyadari itu ya, biar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Gitu. Ya. Itu aja Teh Popon yuk. Sudah jam 7.18. Gimana ini? Lanjut? Out. Salah. Atau mau ada yang mau ngasih pertanyaan gitu ya, nanti
pertanyaan yang berbobot, pertanyaan yang berbobot, atau nanti di chat aja ya pertanyaannya, atau Iya. mau di sini, terserah deh Teh Popon. Nanti pokoknya yang beruntung nanti saya kasih buku saya. Nah, ini Chat yang aja ini spesial Nyai. bagi-bagi hadiah nih. Dari Nyai, Teh aku Popon, 3 orang. Ya, Ada Teh Elis nih. mangga izin Teh Elis. bicara. Ya, Monggo. Iya, hari ini tuh luar biasa sekali pokoknya. Ini selamat buat Nyai. Barokallahu fi umrik, semoga panjang umur dan sehat selalu. Lebih dimurahkan rezekinya untuk semua juga. Selamat untuk ngopi Ratu-Ratus yang udah setahun. Selamat juga buat diri saya sendiri yang telah bergabung di komunitas yang sangat tepat, Nyai. Seperti yang dibilang kemarin, saya masuk ke sini dalam keadaan titik nol lah ya. Tetapi kemarin membaca buku Nyai, ternyata penderitaan saya tuh, bukan penderitaan ya, kebahagiaan yang tertunda tuh. Kebahagiaan yang tertunda itu cuma setengahnya, Nyai. Cuma setengahnya. Alhamdulillah luar biasa sekali. Saya tidak akan panjang kata di sini. Pokoknya di sini sangat luar biasa. Terima kasih. Dan benar kata Nyai, apapun ilmunya, kalau mental kita masih jelek, mental illness kita belum diperbaiki, insya Allah ilmu apapun tidak akan masuk, tidak akan sempurna gitu ya Nyai, dijalankan. Ikhlas, pikiran dibenahi, insya Allah semuanya akan lebih baik lagi. Seperti sebulan ini saya mendapatkan hal baru, Nyai. Alhamdulillah, banyak keajaiban. Salah satunya hari ini ada toko baru yang merekomendasikan dari teman mau buka toko baru, ada belanja hampir 10 juta Nyai kosmetik. Alhamdulillah luar biasa. Itu memperbaiki pikiran benernya. Iya. Begitu aja, terima kasih. Selamat buat semuanya, sehat selalu, sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Teteh, Iya. makasih ilmunya ya. Ilmu pagi ini mantul banget. Tapi aku kan lagi nyatet nih. Tapi ya nggak lengkap. Aku dengarnya tadi. Mohon diulangi lagi ya. Kebiasaan Ada di grup materi tahun kalau ini. nggak ada. Nyai nggak ada. Ada di grup materi kok. Nggak ada. Tadi aku tengok nggak ada. Ada sayang, ada. Di chat Aku tengok. tanggal 9. Aku lihat di grup materi kok ini. Tanggal sip 11 Januari. Aku ngintipnya di grup materi cintaku. Tanggal Ini masih 9 dalam deh. hari, Nyai. Hah? Enggak, chatnya itu chat tanggal 9. Kalau nggak salah kan ngasih materinya tuh brebet sekaligus. Iya, tanggal 8 semuanya itu tanggal 8 materinya dikasihnya. Oh Terus tadi iya, biasanya kan ini tiap hari dikasih. Oh iya iya. Aku nengoknya ini karena materi tanggal 8, jadi aku ngira ini masih materi lama gitu. Oke lah kalau gitu. Terima Oke, kasih. Hahaha. sama-sama Uni. Ini Uni belum berangkat kerja nih. Ini mau berangkat. Oh iya, hati-hati. Oke Ini deh. kemarin itu Wina kan dikasih ini waktu ya, berapa hari kita yang ngisi gitu tanpa materi gitu kan. Oke lah, materi dadakan lah kalau aku sama Teh Popon atau sama siapa itu gak usah dikasih materi ya. Kasih aja clue, ngisi ini besok. Jadi besoknya udah bisa jalan, gak usah kasih materi kalau Teh Popon. Ini aku nggak bisa harus bisa gitu kan. Gimana Pak caranya itu aku nggak mau tahu. Ember. Jadi ya, tolong ya teman-teman. Jadi kalau misalkan aku rada-rada error dikit gitu ya, rada-rada nggak nyambung dikit, itu adalah hasil hasil kesedihan gue. Hasil didikan gue ya. Oh enggak. Hasil didikan Nyai. Tapi alhamdulillah hasil Nyai ini masya Allah ya di saya. Kalau dia itu enggak sih yang ngajarin gimana gitu, enggak.
dia selalu menyentil mental saya gitu, selalu menyentil mindset gitu, karena memang ya karena saya memang susah dibilanginnya gitu, saya selalu punya bantahan gitu untuk ngebantah gitu, tapi Punya ketika benteng dia ya. ketika dia menyentil gitu kan, mental saya, mindset saya, ya disitulah gitu eh, masuk gitu ke saya gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang gitu saya tetap nggak pernah bosen gitu, sampai dari awal saya yang males gitu, saya tuh kan males ya orangnya gitu, males yang pergi-pergian gitu, kumpul-kumpul sama orang gitu, sampai yang sama dia diseseret dibawa gitu ya, pokoknya bisa nggak bisa harus bisa, sampai sekarang alhamdulillah saya yang nyeret tim saya itu karena apa, karena saya memang membuka diri gitu, saya nggak mau hidup saya gini-gini doang gitu, saya nggak mau kehidupan saya cuma berakhir di rumah gitu, saya nggak mau nggak bermanfaat bagi orang, nggak apa-apa orang manfaatin saya gitu, yang penting saya tetap bisa bermanfaat gitu. Jadi teman-teman nih di sini jangan sampai ya kalau ada leadernya gitu, kadang ada yang curhat juga leader ke saya, tim saya tuh susah teh diajak geraknya. Nah oke, gitu nggak apa-apa, nggak masalah, karena buat menggerakkan orang itu emang gimana kitanya, kalau kitanya sendiri nggak mau bergerak, nggak mau ngasih contoh gitu, ya orang nggak akan melihat siapa kita, makanya kitanya dulu itu yang membuka diri untuk terus belajar, untuk terus mengembangkan diri, insya Allah nih tim-tim kita juga akan mencontoh gitu, seperti saya mencontoh Nyai. Iya. Oke deh, Masya Allah, udah 7.25 nih, Teh Popon ngecebrek baik, cena gitu ya. Ya. Kita akhiri aja, Nyai, sampai Yuk. di sini. Yuk, kita mengucap hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami, mohon maaf kalau banyak kesalahan. Insya Allah ya, kita masih terus membuka pertanyaan yang tadi dari Nyai. Silahkan kirimkan pertanyaan ke Nyai Ratu Official yang berbobot. Nah, yang nanti akan dapat hadiah dari Nyai. Dan buat 3 orang tadi yang saya sebutin, itu beda hadiahnya dari saya. Japri ke saya alamatnya, oke? Akhir kata, selamat menjalani umur yang baru. Selamat berkurang jatah umurnya Tua buat Nyai. ya. Selamat tua Barakallah. gitu. Ya Allah gitu, pokoknya barakallah. Sehat selalu, sukses selalu. Amin. Tetap Amin. jadi ibu yang baik, jadi sahabat yang baik buat saya dan teman-teman. Ya, teman-teman, Amin. kita berpisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye bye. Warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2. Ya. Udah capek. Dadah. Izin live ya. Dadah. Assalamualaikum. Izin live. Bye.